Kota ini memiliki kebiasaan yang aneh. Berdiri di depan pintu rumah tidak masuk baru mendapatkan beruntung. Tapi pria ini tidak peduli seperti itu masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu semua alat listrik di desa ini error. Semua sinyal hilang. Lampu juga berkedip aneh. Semua hewan di dalam desa juga mulai gila. Lalu semua alat listrik di dalam tidak berfungsi lagi. Saat itu semua orang di dalam desa tidak perhatikan soal itu. Mereka berpikir sederhana, mati lampu. Tapi perusahaan listrik setelah dicek semua kabel masih normal. Tetapi listrik di kota membuat lingkaran yang muncul di sini. Sampai ada orang punya pengalaman juga tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai sore seluruh desa tertutup oleh cahaya aneh. Melihat semua alat listrik kembali jadi normal. Tapi semua kuda di dalam desa mulai lari keluar. Tidak seperti itu saja. Ketika semua orang matikan lampu. Walaupun menekan tombol seperti apa juga tidak bisa matiin. Kebetulan cahaya itu mulai turun ke bawah. Di momen itu semua orang dalam desa mulai tidak sadar. Jatuh seperti ini. Susah pulang melihat desa telah dihalangan. Berpikir anak di rumah sendiri, dia memutuskan untuk menyelip ke dalam. Tapi ketika dia pergi ke pinggir desa, melihat ada sekelompok sedang pakai alat pelindung penelitian. Mereka mendekati sesuatu. Ternyata itu adalah pria sedang berbaring di tanah. Ketika orang ini mendekati langsung tidak sadar lagi. Orang di belakang ambil tali bersiap untuk tarik orang itu kembali. Sepertinya mereka menggunakan cara ini untuk hitung jarak blokade. Sekarang satu orang Melia Susan. Wanita ini karena khawatir untuk anak tidak mau ditangkap jadi dia langsung lari. Tapi belum jauh dia langsung jatuh juga. Sampai ada orang datang bawa dia ke area aman, Susan baru sembuh. Fenomena aneh ini menarik perhatian pemerintah. Besok pagi, tentara datang. Untuk mengkonfirmasi alasan mengapa kota memiliki fenomena seperti itu. Mereka kirim satu helikopter untuk merekam semua di dalam desa. Tapi dengan ketinggian ini foto buram tidak bisa melihat apa dengan jelas. Karena atasan minta turun ketinggian seperti itu bisa ambil foto yang lebih jelas. Tentu saja ketika turun dikit bisa lihat lebih jelas. Gambar bisa melihat semua orang di dalam sudah pingsan. Tapi ketika kapten perintah untuk kembali telah terjadi masalah. Kedua pilot pingsan. Helikopter jatuh ke hutan langsung meledak. Karena itu pemerintah memperpanjang pengepungan. Mengevakuasi orang-orang terdekat. Dan Susan karena khawatir untuk anak jadi berantem dengan tentara. Di saat itu dia menerima panggilan telepon dari anak. Semua orang di dekat juga menerima panggilan telepon dari saudara. Dan saat itu semua orang di dalam desa bangun kembali. Mereka bangun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Wanita di dalam desa merasa perut sangat aneh. Karena pria ini masuk ke dalam rumah jadi semua orang di dalam telah hamil. Pemerintah sadar akan keseriusan masalah ini. Tentara di bawah bantuan pemerintah berhasil bawa semua orang hamil keluar. Kasih tahu mereka soal hamil ini tidak normal. Walaupun sampai saat ini belum temukan alasannya, tapi pemerintah tetap mau abortus. Hanya menyisakan beberapa yang terus mengamati. Hal ini membuat para wanita di situ tidak setuju. Mereka berpikir anak di dalam perut adalah anak mereka. Dan tidak ada hubungan dengan yang terjadi di desa. Tapi saat itu berapa gadis belum dewasa dari desa masuk ke dalam. Sekarang mereka mulai curiga. Akhirnya Susan berdiri. Dia adalah dokter terkenal di dalam desa jadi sangat dapat dipercaya. Dia meyakinkan orang untuk menandatangani dengan pemerintah. Meninggalkan atau menjaga anak, mereka semua berhak memutuskannya. Kemudian mereka diperiksa oleh dokter. Ambil DNA punya bayi untuk diuji ada gen punya orang tua atau tidak. Dengan cepat sudah ada hasil. Semua normal tidak mirip dengan alien. Tapi yang buat mereka tidak senang adalah hanya ada gen punya ibu tidak ada gen punya ayah. Dan jelas tidak ada hubungan dengan ayah. Karena itu semua wanita di sini sangat khawatir. Dan wanita ini setelah tahu juga setuju untuk abortus. Tapi ketika mereka ke rumah sakit untuk TTD surat ada yang aneh terjadi. Lampu di dalam mulai berkedip. Dan ketika orang melihat ke lampu, mereka seperti dikontrol oleh orang lain, buang pena lalu keluar dari rumah sakit. Ada karyawan melihat hanya bisa diam.
Karena ini bukan pertama kali. Sebelum orang datang ke sini juga memiliki ekspresi seperti itu. Pemerintah memutuskan untuk tidak dilarang lagi. Dan seperti itu, waktu melalui dengan cepat perut mereka sudah gede. Di bawah bantuan dari tentara, mereka sering datang ke rumah sakit untuk check up. Semua normal. Yang susah adalah mereka tidak boleh keluar dari desa ini. Tiap kali mereka ingin keluar akan ada energi muncul dari dalam perut. Mengontrol kaki mereka. Dan yang lebih aneh adalah, semua wanita hamil pasti akan sakit perut dalam waktu yang cukup panjang. Ini adalah tanda kelahiran yang akan datang. Di bawah bantuan dari pemerintah, semua orang disupport. Semua anak lahir dengan selamat. Ketika semua orang pergi, ibu-ibu sudah tidur. Semua bayi ini buka mata, murid mulai bersinar. Ada fenomena aneh di seluruh ruangan. Semua wanita di desa ini, setelah melalui fenomena yang aneh, tiba-tiba hamil. Dan kecelakaan itu sangat dekat. Semua anak yang lahir di sini akan dibawa pengawasan militer. Bahkan mereka juga punya sekolah yang khusus. Walaupun anak-anak ini sangat dingin di luar. Tapi setelah 3 tahun tinggal bersama, ibu-ibu mereka juga pada sayang sama anaknya. Ketika semua sedang bahagia, lampu berkedip lagi. Sampai kamera juga kenal. Semua anak di dalam lari ke jendela dengan waktu yang sama. Sepertinya ada yang menarik perhatian mereka. Lalu semua keluar dari ruang belajar. Sepertinya sedang menuju ke tempat gadis itu. Dan ibu-ibu di sini belum pernah melihat gadis kecil itu. Mereka mendekati anak itu lalu bahkan memakai seragam untuk gadis itu. Semua beri hadiah untuk dia. Walaupun tidak ada yang ngomong apa, tapi merasa seperti mereka sudah kenal dari sebelumnya. Sekarang anjing dekat situ seperti menemukan sesuatu. Terus bergonggong lari ke arahnya gadis kecil itu. Tapi anak-anak berbalik dan melihat anjing itu. Dan dia juga merasa bahaya langsung kabur. Sampai pemilik anjing itu datang semua anak baru menjadi normal lagi. Setelah diselidiki, ditemukan. Anak ini juga adalah anak yang dilahir waktu itu. Ibu dia hamil tapi tidak tahu, jadi sudah keluar dari desa ini. Ketika perutnya gede baru tahu tapi berpikir ini adalah anak dari mantan suaminya. Tapi tiap kali dia ingin abortus seperti ada yang hentikan dia. Dan seperti itu, anak itu jadi gede di luar desa. Belum lama ini dia berharap ibu akan antar dia balik ke desa. Dari mulut anak yang lain mereka juga bisa rasakan keberadaan gadis kecil ini. Yang membuat orang kaget adalah, gadis kecil ini bisa sebutkan semua nama anak-anak di desa. Untuk membuktikan pikirannya, mereka bawa anak-anak ini ke ruang uji. Pakai topi untuk meriksa otak. Kasih dia pilihan yang dia suka. Lalu biar mereka tebak lalu pilih. Hasilnya membuat orang di sana tidak bisa percaya. Otak mereka seperti sebuah jaringan. Mereka bisa menerima pikiran punya anak lain. Sepertinya mereka satu server. Ketika ada yang belajar hal yang baru yang itu akan dikirim ke server. Uji selesai satu anak dari situ ketika pulang ke rumah tiba-tiba berhenti. Ibu melihat ke mata dan takut untuk mengetahuinya. Ternyata itu adalah mayat anjing yang kemarin ingin serang anak-anak. Dia ingat yang terjadi di lumpur. Lalu melihat ke anak, baru tahu anak dia sedang ketawa. Dia mulai merasa takut pada anak sendiri. Bahkan menyesal kenapa lahirkan anak ini. Kata-kata ini telah didengar oleh anak dia. Sampai jam makan malam, dia bilang sama ibu jika dia tidak bunuh anjing itu. Tapi melihat ibu tidak percaya dia hanya duduk di meja makan dan diam. Tubuh ibu tidak bisa kontrol. Bahkan bersiap untuk masukin tangan ke dalam panci sop. Ketika anak menggunakan kekuatan ibu baru menjadi normal lagi. Lalu anak omong sekali lagi, dia tidak bunuh anjing. Dan di sisi lain, tentara karena ingin mengendalikan situasi, jadi mencari tempat tinggal untuk ibu dan anak. Menerima masa percobaan. Tapi setelah tahu itu, ibu punya anak ini tidak ingin dikendalikan. Walaupun ditolak oleh anak, dia tetap mau keluar dari sini. Ketika mereka turun ke parkiran di samping mulai muncul yang aneh. Semua anak-anak di dalam desa berdiri di depan jendela. Dan saat itu, saat ibu suruh anak masuk ke mobil, mata dia bersinar. Tidak lama, Susan menerima panggilan telepon dari mantan suami punya orang itu.
Dan anak itu sedang duduk di dalam rumah dia. Dia ingin di sini. Alasan adalah dia dilahir di sini. Ketika tentara dan Susan datang ke parkiran tidak melihat ibu anak itu lagi. Hanya ada sepatu yang sisa.